Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gofar Ismayaji, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 5 Kota Serang. Oke, siswa-siswi semuanya. Kemarin kalian sudah membahas terkait tentang periodisasi masa praksara berdasarkan geologisnya. Sekarang kita akan mempelajari terkait tentang periodisasi masa praksara berdasarkan arkeologisnya. Nah, kita ketahui siswa-siswi semuanya bahwa dalam arkeologisnya masa praksara itu terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan kemudian zaman logam. Zaman batu itu terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama itu adalah Paleolitikum atau juga disebut sebagai zaman batu tua. Pada zaman ini manusia purba sudah mampu membuat alat-alat tetapi masih sangat kasar. Contohnya adalah kapak primbas. Seperti ini kapaknya. Dan juga manusia purba membuat alat-alat serpih. Seperti ini alatnya. Zaman yang kedua itu adalah zaman Mesolitikum, di mana pada zaman ini manusia purba sudah bisa membuat alat-alat yang sedikit halus dibandingkan dengan alat-alat yang dibuat pada masa Paleolitikum. Contoh alatnya yaitu adalah pebble atau kapak Sumatera. Seperti ini alatnya. Dan pada masa Mesolitikum ini, manusia purba sudah semi menetap atau semi sedenter. Mereka tinggal di gua-gua atau kita kenal sekarang gua-gua itu sebagai Abrikosaurus. Dan manusia purba pada masa ini meninggalkan sampah dapur berupa tumpukan kerang yang menggunung atau kita kenal sebagai Keukenmodinger. Zaman yang berikutnya yaitu adalah Neolitikum atau dikenal sebagai zaman batu muda atau zaman batu baru, di mana pada zaman ini manusia purba sudah bisa membuat alat yang lebih halus dibandingkan zaman Mesolitikum. Contoh alatnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Seperti ini model alatnya. Kita harus ketahui bahwa kapak persegi itu ada dua, besar dan kecil. Yang besar itu digunakan untuk mencangkul dan yang kecil itu digunakan sebagai pahat atau alat tatah. Nah, perlu kita ketahui pada zaman Neolitikum ini manusia purba sudah mulai menetap. Dan pada zaman batu ini ada yang disebut dengan tradisi megalitik atau megalitikum, di mana pada saat ini manusia purba bisa membuat bangunan-bangunan yang besar yang terbuat dari batu. Contohnya adalah menhir. Menhir adalah tugu batu yang digunakan sebagai tempat untuk memuja roh nenek moyang. Nah, kemudian ada dolmen. Dolmen itu berfungsi sebagai tempat pelinggih roh atau tempat sesaji. Kemudian ada lagi sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti batu yang bentuknya seperti lesung yang ada tutupnya. Seperti inilah modelnya. Nah, tempat mayat. Kemudian ada juga waruga. Kemudian ada juga peti batu seperti ini. Nah, kemudian ada juga punden berunda. Punden berunda adalah bangunan yang disusun secara berundak-undak yang digunakan untuk menyembah roh nenek moyang pada saat itu. Zaman yang berikutnya itu adalah zaman logam. Kita harus ketahui bahwa zaman logam itu ada 3 babakan zaman. Ada zaman perunggu, ada zaman tembaga, dan ada zaman besi. Perlu kita garis bawahi, Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi.
Perlu kita ketahui, peninggalan-peninggalan zaman logam yang ada di Indonesia itu adalah kapak Cendrasa, kapak Corong, kemudian Mane-Mane, kemudian Nekara, kemudian Moko, dan lain sebagainya. Ya, demikian tadi penjelasan terkait masa praksara, yaitu zaman batu dan zaman logam. Silahkan kalian kerjakan buku paket kalian halaman 208 untuk mengkonfirmasi terkait tentang pemahaman kalian. Nanti hasil pekerjaan kalian akan kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, siswa-siswi semuanya, sekian dari saya. Tetap semangat, tetap belajar, dan aji kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.